Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Siang ini gue mau berbagi sesuatu yang berguna bagi seluruh fans dan follower serta penggemarnya Bicara Itu Mudah serta kalau nggak salah sales garis mudah Indonesia. Jadi hari ini ketika gue lagi nunggu buat fisioterapi nanti jam 2, karena biasa punggung gue ada yang bermasalah tadi waktu gue swing. Maka sambil nunggu, gue mau berbagi sama lo semua ilmu public speaking yang akhir-akhir ini gue sering pakai dan gue sering gunakan buat teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jadi yang belum pernah kenal gue langsung, gue adalah Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah. Dan dalam 30 menit ke depan gue akan sharing apa sih yang harus diperlukan bagi lo semua agar lo bisa bicara lancar, agar lo bisa bicara tanpa agar lo bisa bicara tanpa filler, tanpa apa namanya, dan mungkin. Seperti biasa, biar seru live streaming malam ini. Siang ini bukan recording, ini langsung ya, ini live streaming. Jadi karena ini mau hujan dan gue berharap teman-teman juga bisa melakukannya. Seperti biasa, lo dengerin gue dengan seksama, lo dengerin bener-bener. Kalau ada satu saja yang menyebabkan gue keluar fillernya apa namanya mungkin, lo tinggal tulis di kolom komentar lo mau gue kirimin GoPay berapa. Inilah salah satu skill public speaking yang belum pernah ada di Indonesia. Ketika lo masuk kelasnya, lo akan mendapatkan adrenalin yang luar biasa. Baik, salah satu yang ingin gue kasih tahu adalah akhir-akhir ini adalah banyak banget berita soal PHK. Gue ulang ya. Akhir-akhir ini kalau lo dengerin di sosial media atau dimanapun reels, banyak banget berita soal PHK. Nah, di sini gue mau kasih tau ilmunya. Bukan hanya soal PHK, kita juga sering dengar orang yang sebentar lagi mau pensiun. Banyak orang yang kalau di PHK dan di pensiun langsung galau, langsung bingung, langsung berputar kunang-kunang dan dia nggak ngerti mesti ngapa-ngapain. Oh ya, sebelum gue lanjut, tanggal 2 Desember 2024 gue akan ngumpulin majority seluruh sales di Jabodetabek yang sudah daftar dan sold out already di Cilandak Mula Town Square. Mula Cilandak Town Square adalah sebuah tempat coworking space yang kita selalu gunakan untuk berbagi habis pulang kantor sebulan sekali. Jadi kalau Anda ingin melihat jagoan-jagoan murid-muridnya Bicara Itu Mudah yang bicaranya udah pada lancar-lancar banget, yang gak ada lagi fillernya, silahkan lo dateng. Kalau lo gak kebagian, ya mohon maaf ya, padahal gue udah posting linknya dari beberapa minggu yang lalu. Cuman karena lo males, lo gak ngeliatin postingan gue dan lo gak peduli, jadi gue juga gak bisa bantu lo lebih banyak lagi. Nanti kalau gue lagi ada postingan kembali, lo lihat postingannya, kemudian lo daftar secepat-cepatnya. Agar apa? Agar lo dapat kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka-mereka yang sudah belajar ilmu public speaking di Bicara Itu Mudah, bicaranya akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tampil yang belum pernah belajar public speaking di Bicara Itu Mudah. Baik, gue akan mulai ilmu siang ini dengan satu yang mau gue angkat ke permukaan mengenai toxic. Toxic dalam ilmu public speaking adalah Anda selalu menghina diri Anda karena Anda selalu bilang bahwa Anda adalah orang yang tidak pantas untuk berbicara dan tidak pantas untuk sharing. Toxic adalah sesuatu hal yang paling mengganggu dan harus pertama kali gue sembuhin ke semua murid-muridnya Bicara Itu Mudah. Kalau Anda ingin datangkan kami ke pelatihan di in-house di kantor Anda, di provinsi Anda, jangan lupa selalu yuk deal dulu, confirm dulu, bikin grup dulu, baru kami hadir di kota Anda atau di perusahaan Anda. Salah satu yang sering saya beresin adalah kenapa sih orang Indonesia itu kalau suruh ngomong, kalau suruh sharing, selalu di kepalanya pertama malu. Apalagi kalau menurut lo, kenapa orang Indonesia kalau suruh tampil bicara di depan, kenapa selalu nggak berani untuk melakukannya? Yuk, gue pengen denger tulisan lo di kolom komentar. Apa yang menyebabkan orang Indonesia ketika ada sesi tanya jawab diam, ketika disuruh menyampaikan pendapat diam, ketika disuruh maju diam. Lo boleh tulis pengalaman lo atau lo boleh tulis experience lo ketika lo lagi ada di ruang-ruang publik,
di ruangan-ruangan yang penuh dengan orang dan mereka sama sekali nggak berani untuk bicara. Analisa gue pertama kali adalah karena kita dicekokin oleh mitos yang menyebutkan diam itu emas. Kalau lo masih juga siang ini mengatakan diam itu emas, maka lo adalah orang yang termasuk nggak akan pernah bisa public speaking selamanya. Jadi gue sering ngomong di sosial media gue, jangan pernah percaya lagi dengan mitos diam itu emas. Enggak. Di zaman sekarang, orang-orang yang punya keahlian, punya keterampilan, tapi lu nggak bisa ngomongnya, tapi lu nggak bisa sharingnya, tapi lu nggak bisa berbaginya, insya Allah lu akan lewat dan kalah dengan mereka yang jago bicaranya. Jadi itu analisa gue yang pertama kali. Jangan pernah lu percaya dengan mitos diam itu adalah emas. Jangan, nggak berlaku bagi gue. Yang kedua, jangan lu pernah percaya mitos yang mengatakan sedikit bicara banyak bekerja. Ampun deh, gue suka geleng-geleng kalau udah dengerin orang suka ngomong sedikit bicara banyak bekerja. Sumpah ampun, kenapa menurut gue? Ini adalah tipe orang-orang yang maunya bekerja keras, bekerja capek, bekerja banget dia memeras keringatnya pagi siang sore. Enggak, sekarang zamannya kerja cerdas. Kerja cerdas salah satunya adalah bukan tunjang kikil sapi ya, ditunjang oleh kemampuan public speaking lo. Jadi gue barusan kasih tahu nih 2 toxic yang lu nggak usah percaya lagi, khususnya di zaman sekarang ini ketika orang-orang bener-bener bisa berbagi, bisa live streaming, bisa sharing pengetahuan dan keterampilannya. Terus ada lagi nih nomor 3 yang sering banget gue denger dan sering banget ada ya, orang sering mengatakan bahwa yang disebut dengan orang yang jago bicara umumnya kosong. Ya elah, please deh. Zaman sekarang siapa yang tahu lu pinter, lu pengetahuan, lu berpengalaman? Siapa kalau lu nggak berbagi? Kalau zaman dulu zaman dulu kan nggak ada sosial media. Jadi kita nggak pernah tahu siapa orang yang benar-benar berpendidikan, berpengalaman. Lah kalau sekarang lu masih percaya dengan mitos tong kosong bunyi nyarinya, nggak berlaku di gue, nggak berlaku di murid-muridnya bicara itu mudah. Lo tahu nih, hampir 95% murid-murid bicara itu mudah yang sekarang udah jago live streaming, udah jago ngonten, udah jago bikin apapun sharing terhadap ilmunya, mereka lebih terdepan di perusahaannya. Jadi lu mau berdebat bahwa lu masih mau mengatakan bahwa diam itu emas, please deh. Bahwa sedikit bicara banyak bekerja, itu lo, gue enggak. Terus yang ketiga, mau lagi berdebat mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, enggak. Makanya toxic mindset ini parah banget. Parah banget. Gue pengen tahu, gue pengen denger dari lo semua yang siang ini sempet-sempetin untuk lihat gue berbagi ilmu public speaking. Kalau lo sampai dengerin gue sekali saja ngeluarkan filler, sekali ya, tuliskan GoPay di kolom komentar. Gue akan transfer ke lo semua kalau lo sampai dengerin gue filler. Sekarang gue pengen tanya, menurut kalian semua, apa sih penyebab orang Indonesia kalau disuruh bicara di depan umum itu takut? Gue pengen tahu tulisan lo, apa penyebab kebanyakan orang Indonesia kalau disuruh bertanya nunduk, kalau disuruh menyatakan pendapat langsung lihat kiri kanan, bener nggak? Yuk, gue pengen tahu pendapat lo, apa yang menyebabkan orang kita ketika di muka umum selalu nggak berani untuk bicara. Yes, nggak percaya diri, bener. Gue benci banget kalau gue lagi ngajarin orang pertama kali dia ngomong adalah nggak percaya diri. Padahal nih kak, gue liatin wajahnya ganteng, wajahnya bersih, mulutnya komplit, hidungnya lubangnya 2, matanya ada, tangannya komplit, alisnya nggak ada yang mencong, dan dia masih nggak percaya diri. Gue heran dengan orang-orang gini. Terus ada lagi nih yang nyampein karena tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Ini namanya males, tahu males. Sekarang cek dan tanya ya, kalau misalnya lu punya temen nih, lu maju dong ngomong. Wah, gue nggak tahu nih apa yang mesti gue bicarain. Langsung lu semprot dia dengan kalimat gini. Umur lu udah berapa? Kerjaan lu udah berapa lama? Udah berapa lama kerjaan lu? Udah berapa lama? Nah, ketika lu nanya umur lo berapa lama, kerjaan lo udah berapa lama, terus lo tanya sama dia, mosok lo nggak ada yang tahu sih yang bisa lo sampaikan apa? Itu caranya. Terus yang ketiga, banyak lagi nih yang ngomong nih, takut salah. Kenapa lu nggak takut benar? Kan? Lu udah mulai ngeliat dong, cara gue membesarkan, cara gue membereskan mindset adalah kenapa kita sering banget ngomong takut salah? Kenapa kita nggak ngomong takut benar? Itulah salah satu yang keseruan yang sering gue perbaiki di kelas-kelas mahalnya bicara itu mudah.
Makanya gue ngajak lo semua, yuk, kalau lo nggak bisa bicara dan public speaking sampai hari ini, maka niscaya lo akan sulit sekali untuk bisa berbagi dan live streaming. Yes kak, gue anak UPN veteran dan Sanata Dharma 98. Yeay, salam kenal ya. Kalau masih inget gue, yuk DM-DMan agar kita bangun alma mater kampus kita yang gak ada suaranya dalam dunia persilatan profesional di Indonesia. Sekali lagi, setelah toxic mindset yang penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa gak percaya diri, penuh dengan rasa minder, penuh dengan rasa gue ini siapalah, itulah kebanyakan yang menyebabkan orang Indonesia sulit untuk bicara, sulit untuk sharing, sulit untuk berbagi, sulit untuk tampil di muka umum. Ketika ada ekspatriat di sampingnya langsung minder. Ketika ada orang-orang bule di kiri kanannya langsung diem, kicep. Makanya bicara itu mudah, hadir setiap saat untuk membantu lo semua dan mereka yang sampai hari ini disuruh bicara sulit banget. Yang lo semua sampai hari ini disuruh sharing langsung takut. Sampai lo semua yang hari ini gue percaya lo pinter, punya pengetahuan, punya pengalaman, sulit banget. Karena apa? Kebanyakan adalah kita ngetik, nunduk lewat chatting dan komentar. Kalau lo perhatiin semua postingan-postingannya kita di sosial media ini, maka lo lihat ya, semua postingan-postingan terkesannya jago banget. Begitu gue tantangin, yuk bicara sama gue, live streaming 1 jam, kalau keluar fillernya sekali, bagaimana kalau kita taruhannya rumah? Nah, langsung pada kicep, nggak ada yang berani muncul di permukaan. Kenapa? Karena pada meng-underestimatekan kemampuan public speaking. Padahal kemampuan public speaking orang itu di zaman sekarang penting sepenting-pentingnya. Banyak dari tadi yang nanya gimana caranya belajar dengan saya di Bicara Itu Mudah. Nih saya spill ya. Pertama ada belajar tatap muka. Belajar tatap muka itu ada berbagai macam. Macam pertama adalah belajar tatap muka rame-rame. Kelas terdekat hari Sabtu pagi sampai siang di Cilandak. Berbayar of course, nggak ada yang gratisan zaman sekarang. Yang kedua adalah kelas tatap muka sendirian. Sendirian nih, sendirian artinya bahwa Anda dan saya sendirian. Jadi nggak melibatkan lagi orang lain. Terus yang ketiga adalah ada lagi kelas tatap muka perusahaan. Ini beda nih, lo panggil gue ke daerah lo atau lo panggil gue ke perusahaan lo untuk kita in-house satu kantor. Terus yang kedua ada kelas online. Kelas online kita hanya ada 2 kak jenisnya. Satu kelas rame-rame yang gue jarang banget buka. Kedua kelas sendirian yang gue sering buka. Kelas sendirian ini cukup mahal juga dan ketemuannya 3 kali. Dan silahkan lo DM gue. Terus suka ada nih yang bilang, kak yuk kita live bareng. Nggak bisa kak, kalau gue belum pernah lihat lo live streaming, kalau gue belum pernah lihat lo ngomong, kalau gue belum pernah lihat lo bicara tanpa filler, gue nggak bakal nerima live streaming dari siapapun juga. Karena di sana kredibilitas gue sebagai seorang pengajar public speaking dipertaruhkan. Jadi kalau kakak lihat siang ini gue ngomong sama sekali nggak ada fillernya, itu karena jam terbang dan pengetahuan. Inilah yang gue bagikan ke seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh profesional, pemilik bisnis. Mari kalau kita bisa public speaking, maka kita bisa live streaming, kita bisa sharing, kita bisa ngonten, dan kita bisa berbagi dengan seru. Terus gue mau kasih tau lagi berbagai macam pengalaman gue ketika gue ngajar soal public speaking. Setelah toxic mindset yang sangat mengerikan tadi, maka gue akan beralih ke hal yang kedua. Yaitu apa hal yang keduanya? Hal yang kedua membuat orang Indonesia nggak bisa bicara adalah MKK. Gue ulang ya, MKK. Apaan tuh MKK? MKK adalah miskin kosakata. Wah, sadis banget nih, masih keren miskin ya, miskin lah. Orang nggak bisa bicara lancar kalau kosakata di kepalanya itu miskin. Saking miskinnya gue panggil Miss Queen. Terus gimana caranya membuat kita banyak-banyak untuk kosakatanya? Gue adalah orang Indonesia yang sering ngomong bahwa nggak ada jaminannya memperkaya kosakata lo dengan membaca. Nggak ada jaminannya memperkaya kosakata lo dengan menulis. Nggak ada. Ulang ya. Gue ulang lagi nih biar pada jelek. Nggak ada jaminannya bahwa Anda bisa bicara lancar dengan membaca.
dan tidak ada jaminannya Anda bisa bicara lancar dengan menulis. Lalu jaminannya gimana Mas Ikrar? Gimana nih Bim agar gue bisa lancar, nggak ada jedanya, nggak ada blank spotnya, nggak ada fillernya, nggak ada keribetan-keribetan, itu gimana caranya? Yang pertama, cara paling murah adalah lu terus-terusan bicara. Terus-terusan bicara, terus-terusan bicara. Bicara merekam kosakata di kepala kita. Ulang ya. Sering-sering bicara itu merekam kosakata di belakang kita. Makanya jangan percaya ngomong, jangan percaya lagi mitos diam itu emas. Jangan percaya lagi mitos sedikit bekerja, kebalik ya, sedikit bicara banyak bekerja. Jangan percaya lagi mitos tong kosong murid, tong kosong bunyi nyarinya. Jadi jangan percaya lagi mulai hari ini. Gue ulang ya, mulai hari ini lo jangan percaya lagi. Karena ketika lo tidak mengatakannya, ketika lo tidak memvokalkannya, maka insya Allah tidak akan ada yang terserap di kepala Anda. Oke, biar seru nih, biar seru, bahwa satu hal lagi adalah kalau lo sering membaca, lo baca nih sesuatu nih, terus lo omongin, baru gue yakin kosakata lo nambah. Gue ulang ya, lo baca nih, baca. Terus kita omongin, kita bilang ini, halo teman-teman, gue hari ini habis membaca sebuah artikel yang berjudul Presiden Prabowo membawa pulang komitmen 294 triliun. Maka yang gue omongin itu nancep di kosakata gue. Yang nggak beres dan nggak bener adalah lu cuman baca bahwa tapi lo nggak omongin, ya nggak akan ada kosakata nancep di kepala lo, nggak akan. Terus lo nulis nih, misal lo nulis ya, nulis panjang lebar, nulis jadi 10 halaman. Terus lo nggak membacakannya, lo nggak, halo teman-teman, gue hari ini barusan nulis 10 lembar mengenai gimana ekonomi Indonesia di tahun 2025. Insya Allah nggak akan ada yang nancap di kepala lo. Makanya kebanyakan dari kita adalah MKK, miskin kosakata. Untuk itu gue selaku fasilitator dan trainer dari public speaker yang sudah terkenal kalau ngomong nggak pakai filler, dan kalau di kelas gue nggak pernah ngomong filler. Lu bayangin ya, lu masuk di kelas gue, nih ya. Jadi gue kelepasan sekali. Jadi ini udah terkenal banget ini. Salah satu fasilitator yang selalu punya janji kalau lagi ngajar. Misalnya lu bayar gue sekian puluh juta gitu untuk ngajar seharian. Terus tiba satu kali doang ya dalam 8 jam ya. Satu kali dalam 8 jam lu denger gue kelepasan ngomong fillernya. Maka investasinya gue balikin 10 kali lipat. Ini yang gak pernah kejadian. Terus yang paling seru lagi adalah lu boleh cek hampir semua murid-muridnya Bicara Itu Mudah sudah merasakan orang-orang yang hadir di kelas gue untuk belajar langsung sama gue itu nggak ada slide-nya. Nggak ada slide-nya. Jadi gue ngajarin orang dengan nyuruh orang maju, nyuruh orang langsung praktek. Lu bayangin lu masuk kelas gue nggak pakai belajar dulu, langsung praktek. Gimana terus langsung gue sikat-sikatin biar pada bener. Disitulah yang paling seru, bahwa kalau Anda bisa caranya, maka Anda akan trauma mengulang kesalahannya. Terus yang paling seru lagi adalah tiap pesertanya gue kasih lagi janji. Kalau lu sampai dengerin gue kelepasan sekali aja keluar fillernya, sekali lo, maka masing-masing gue kasih lo GoPay. Lo tulis berapa GoPay-nya. Gile kata mereka, gile gue nungguin 2 hari lo masih kelar nggak keluar. Makanya gue berbagi ilmunya. Makanya ilmu ini public speaking, kalau lu pada mau jadi orang yang bisa sharing, maka lu harus perkuat ilmu public speaking lo. Jangan lagi lu pernah percaya mitos yang mengatakan diam itu emas. Jangan lagi lu percaya mitos yang mengatakan sedikit bicara banyak bekerja. Jangan lagi lu percaya mitos yang mengatakan tong kosong bunyi nyaringnya. Maka lu akan membentuk diri lu menjadi seorang public speaker yang mampu benar-benar bicara, yang mampu benar-benar sharing, yang mampu benar-benar mengeluarkan seluruh ide dan pengalaman lo. Even yang paling keren adalah murid-murid gue itu bisa banget untuk bicara tanpa teks. Gue ulang ya. Jadi murid-murid gue itu kalau udah selesai itu bisa banget bicara tanpa teks. Lo paham nih?
Makanya orang-orang yang jago komentar itu suka banget gue kasih teaser. Gue pengen lihat kalau lu ngomong. Itu umumnya tawaran gue langsung di reject. Nggak ada satupun dari seluruh postingan-postingan yang bicara itu mudah di sosial media yang mengatakan komentar lu keren banget men, coba lu ngomong. Nggak ada yang berani. Oke, gue ngomong. Oke ya, kalau ngomong nggak boleh ada fillernya. Wah langsung tuh, bener. Oke teman-teman, jadi siang ini gue mau sharing sama lo semua terhadap dua hal yang sering gue alamin, yang sering gue berbagi, yang sering gue ngajar di seluruh Indonesia, yang sering orang berbagi di seluruh tempat, bahwa gue pengen orang-orang Indonesia itu punya nyali bicara, punya nyali untuk bisa berbagi. Jadi gue adalah orang yang selalu bilang bahwa di sosial media itu lu nggak bisa kelihatan lu jago bicara apa enggak ketika lu cuman komentar doang. Jadi kalau lu mau lihat bener-bener siapa yang akan ngajarin lu, lihat track recordnya, lihat jam terbangnya, lihat gimana kalau dia tampil, lihat gimana kalau dia lagi live, lihat gimana kalau dia lagi berbagi. Ketika lu yakin bahwa orang ini mampu ngajarin lu karena dia berbuat seperti yang diajarin, baru lu colek-colek orangnya. Lo tanya-tanya berapa sih Mas Ikrar kalau belajar sama Mas Ikrar, berapa kalau datengin Mas Ikrar, berapa. Jadi teman-teman, keseruan gue hari ini adalah mengajak lo semua, kalau mau berantem bukan di komentar, kalau mau berantem live streaming, nggak pakai filler. Filler itu apa? Lu cari sendiri di sosial media dan lu akan perhatikan gue nggak pernah melakukannya. Jadi kalau lu udah mau menerima tantangan gue, yuk tantangan gue disambut. Kapan kita mau ngadakan live streaming bareng? Dan ingat, nggak boleh ada satu kali pun filler keluar dari mulut lo. Oke, kita biarkan nanti netizen yang akan meramu gimana caranya, gimana dan kapan. Gue tunggu agar gue mau kasih tahu lo semua bahwa ilmu public speaking adalah ilmu yang bisa dipelajari. Ulang ya, ilmu public speaking adalah ilmu yang bisa dipelajari. Bukan ilmu karena bakat, bukan ilmu karena introvert, bukan ilmu karena ekstrovert, bukan. Yang ada adalah karena lu males buat investasi, karena lu nggak mau ngeluarin duit buat lu bisa, dan lu berharap lu bisa lancar bicaranya. Nggak bisa, jangan ya dek ya, jangan. Oke teman-teman, semoga live streaming gue menghibur lo semua. Semoga live streaming gue membuat lo semua jadi terpacu bahwa gila dari tadi dia ngomong kagak ada fillernya. Gokil. Semoga lo semua bisa, dan ingat, gue akan selalu ada. Lo tahu di mana menghubungi bicara itu mudah. Lo tahu gimana rasanya menghubungi bicara itu mudah. Jangan nggak siap mental, karena ketika lo DM di bicara itu mudah, gue akan langsung saklek. Gue akan langsung kasih lo investasinya, dan siap-siap mundur teratur atau siap-siap untuk menjadikan investasi agar lo bisa menjadi seorang pembicara yang dihargai karena kemampuan lo public speaking, bukan karena komentar lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ciao.